Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Koiriatin, NIM saya 120070081. Saya dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan definisi mutlak dan muqayyad dan status hukum mutlak dan muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak secara bahasa berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Sedangkan dalam ilmu usul fikih, mutlak yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu hakikat tanpa ada satu ikatan dari beberapa ikatan lainnya. Contoh mutlak terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89 pada lafaz au tahriru raqabatin, artinya memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, lafaz raqabatin atau hamba sahaya itu disebut dengan mutlak karena tidak memiliki sesuatu sifat yang tertentu, jadi bisa mencakup pada hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir. Pengertian muqayyad secara bahasa, muqayyad berarti sesuatu yang mengikat atau yang membatasi. Dalam ilmu usul fikih, muqayyad yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu hakikat dengan satu ikatan dari beberapa ikatannya. Contoh muqayyad terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92 pada lafaz fatahriru raqabatin mu'minatin. Artinya, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Lafaz raqabah atau hamba sahaya itu termasuk dalam muqayyad karena terkait pada lafaz mukminatin yang berarti bahwa seorang hamba itu tidaklah hamba yang lain, tetapi mestilah hamba yang mukmin atau beriman. Hukum mutlak dan muqayyad. Nah, ada 4 macam hukum pada mutlak dan muqayyad yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Yang kedua, hukumnya berbeda namun sebabnya sama. Yang ketiga, hukumnya sama namun sebabnya berbeda. Yang keempat, hukum dan sebabnya berbeda. Sebab dan hukumnya sama, contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 dan Quran Surah Al-An'am ayat 145. Nah, pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, pada lafaz damu atau darah ini merupakan bentuk lafaz mutlak sebab tidak ada batasan tertentunya. Nah, dan Quran Surah Al-An'am ayat 145 pada lafaz damu juga artinya darah ini merupakan bentuk lafaz muqayyad. Kenapa? Karena damu terikat oleh lafaz masfuhan artinya mengalir. Nah, jadi sebab dan hukum antara Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-An'am ayat 145 ini adalah sama, yaitu darah yang diharamkan. Hukumnya berbeda namun sebabnya sama. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Nah, dalam surat ini itu termasuk dalam mutlak dan muqayyad. Terdapat dalam lafaz aidi atau tangan ini termasuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu lafaz illal marafiki yang artinya sampai siku. Namun dalam masalah tayamum, lafaz tersebut secara mutlak karena tidak ada pembatasannya. Namun secara hukumnya itu berbeda. Contohnya terdapat dalam lafaz famsahu. Nah, famsahu ini termasuk dalam mutlak karena menerangkan keharusan menyapu dengan tanah. Sedangkan lafaz farsilu ini termasuk dalam muqayyad karena menerangkan keharusan mencuci dengan air. Ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku. Sebagaimana ketentuan wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Nah, dengan demikian pula lafaz mutlak dan muqayyad ini sesuai berjalan dengan ketentuan hukum-hukumnya sendiri. Tidak dapat bisa bersatu. Hukumnya sama namun sebabnya berbeda. Dalam hal ini ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, takyid
atau batasannya hanya satu, seperti memerdekakan seorang budak atau rokabah, seperti kafarat dihar, kafarat pembunuhan yang tidak disengaja, dan kafarat sumpah. Yang kedua, takyidnya berbeda-beda, seperti puasa kafarah. Nah, hal itu ditakyidkan dengan berturut-turut dalam kafarah pembunuhan. Hukum dan sebabnya berbeda. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Pada lafaz aidi atau tangan ini termasuk dalam mutlak karena tidak ada ditentukan pembatasannya, apakah sampai siku atau sampai pergelangan tangan. Contoh kedua, terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ini juga dikemukakan mengenai kata-kata tangan. Nah, terdapat pada lafaz al-marafiqih, ini termasuk dalam muqayyad, bahwa sebabnya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 ini berkaitan dengan pencurian. Sedangkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 ini berkaitan dengan wudhu. Jadi hukumnya berbeda antara potong tangan dalam mutlak dan membasuh tangan dalam muqayyad. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan materi yang sudah saya jelaskan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat dimengerti dan menjadi penambahan wawasan baru untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Resti Koreatin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.